Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Priska, sharing, caring, and warning. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing masalah ASI dan menyusui. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin selamat buat bunda-bunda yang baru saja memasuki fase breastfeeding. Selamat bagi bunda-bunda yang sedang berencana dan merencanakan kehamilannya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Semoga tahun ini bunda-bunda mendapatkan kabar gembira, yaitu berupa garis 2 di test pack-nya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi bunda-bunda yang sedang menunggu masa untuk persalinannya, semoga ibu dan anak sehat selalu sampai lahiran. Nah, untuk bunda-bunda yang memasuki fase baru selanjutnya, yaitu fase breastfeeding, yang mana fase ini mungkin fase yang membuat hati bunda merasa bahagia, masa-masa yang ditunggu-tunggu, namun juga ada rasa gelisah, khawatir bagi bunda-bunda yang mungkin ini adalah pengalaman pertama dalam menyusui anak. Apa-apa saja sih yang membuat bunda-bunda khawatir pada fase ini? Nah, pertama, merasa ASI sedikit dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anak. Akibatnya apa? Bunda-bunda menjadi sedih dan menyalahkan diri sendiri atas kondisi ini karena merasa tidak menjadi ibu yang baik karena tidak bisa menyediakan ASI yang cukup untuk anaknya. Nah, yang lain yaitu memiliki payudara mungkin ukurannya kecil ataupun puting payudara yang datar atau tenggelam. Nah, itu membuat bunda-bunda merasa khawatir apakah saya bisa menghasilkan dan memberikan ASI yang cukup bagi anak saya. Kemudian bunda juga akan mencemaskan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, kemudian hal-hal yang malah akan menambah produksi ASI semakin menurun, seperti cemas nih, apakah gizi yang saya konsumsi itu sudah mencukupi bagi saya sendiri dan bagi anak saya. Kemudian juga cemas, apakah saya sudah benar dalam pemberian ASI, baik itu cara memberikan ASI, kemudian jadwal memberikan ASI, sampai kapan nih saya harus memberikan ASI. Mungkin masalah terbesar adalah ketika bunda-bunda mengalami kondisi di mana tiba-tiba produksi ASI seret, yaitu tiba-tiba produksi ASI menurun. Kondisi tersebut bisa dipicu oleh banyak faktor. Misal, bunda adalah seorang ibu yang bekerja, dimana kemudian bunda kembali bekerja seperti biasa sehingga jadwal menyusu, jadwal pumping tidak teratur lagi. Ditambah lagi tuntutan pekerjaan yang membuat bunda stres, akhirnya menyebabkan produksi ASI menurun. Nah, bunda-bunda jangan khawatir, kali ini kita akan sharing masalah ASI dan menyusui di sini, dimana kita akan mendukung penuh bunda-bunda untuk lulus ASI eksklusif 6 bulan lanjut menjadi ASI 2 tahun. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan untuk membuat kegundahan dan kegelisahan bunda-bunda hilang, sebaiknya kita ketahui dulu nih bagaimana sih sebenarnya ASI itu diproduksi. Apakah benar jumlah ASI yang diproduksi dipengaruhi oleh ukuran payudara? Apakah benar bayi tidak bisa menyusu langsung pada ibu apabila puting payudaranya datar atau tenggelam? Kita akan bahas di video kali ini. Bagaimana sih ASI itu diproduksi dan apa saja yang mempengaruhinya? Nah, ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi produksi ASI. Prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, ada oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis posterior, dan ada FIL, feedback inhibitor of lactation. Nah, hormon lainnya apa lagi? Ini adalah progesteron yang dihasilkan oleh plasenta, estrogen yang juga dihasilkan oleh plasenta. Kemudian ada
human placental lactogen yang juga dihasilkan oleh plasenta. Selain itu, insulin dan kortisol juga mempengaruhi produksi ASI. Nah, saat kehamilan, progesteron dan estrogen berperan dalam membesarkan sel-sel payudara. Sehingga salah satu cirinya terjadi pembesaran payudara pada ibu hamil. Nah, saat itu prolaktin sudah sedikit meningkat dan diproduksinya ASI di sel-sel payudara. Ini disebut dengan laktogenesis pertama, di mana saat ini dihasilkannya kolestrum pada usia kehamilan 12 minggu. Namun, saat itu ketika hormon progesteron dan hormon estrogen masih tinggi, maka progesteron menekan hormon prolaktin sehingga ASI belum dihasilkan. Setelah kelahiran 48 jam, progesteron menurun dan prolaktin meningkat sehingga prolaktin bisa melanjutkan tugasnya dalam menghasilkan ASI di sel-sel payudara, dibantu dengan hormon insulin dan kortisol. Saat inilah produksi ASI meningkat. Nah, pada hari kelima terjadi penurunan dari hormon progesteron dan estrogen. Jika tidak terdapat rangsangan dalam menyusui, maka pada hari ke-14 hormon prolaktin juga akan menurun. Nah, saat menyusui, maka hisapan bayi akan mempengaruhi otak dan menghasilkan hormon prolaktin dan oksitosin. Dimana kita tahu hormon prolaktin inilah yang akan menghasilkan ASI di kantong-kantong payudara. Sedangkan hormon oksitosin itu membantu mengeluarkan ASI dari kantong-kantong payudara atau kita kenal dengan nama LDR, let down reflex. Nah, di sini ketika jumlah ASI sudah sangat meningkat di dalam payudara, maka muncullah feedback inhibitor laktasi yang akan menstop kerja prolaktin untuk menghasilkan ASI. Di minggu kedua, supply and demand. Apa maksudnya? Semakin banyak menyusui anak, semakin sering menyusui anak, maka otak akan menganggap bahwa ASI masih sangat dibutuhkan, sehingga otak akan menghasilkan prolaktin yang banyak dan prolaktin akan menghasilkan ASI dalam jumlah banyak. Begitu juga dengan oksitosin dirangsang oleh isapan bayi di areola mami. Nah, kenapa ibu menyusui tidak mendapatkan menstruasi? Karena hormon progesteron ditekan oleh prolaktin sehingga siklus menstruasi tidak terjadi. Ketika anak sudah mulai MPASI dan jadwal menyusui sudah tidak sesering biasanya, maka prolaktin menurun, hormon progesteron meningkat sehingga siklus menstruasi ibu kembali seperti semula. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat secara jelas bahwa ternyata produksi ASI tidak dipengaruhi oleh ukuran payudara. ASI dihasilkan oleh kelenjar payudara atau kelenjar mamai yang dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi wanita. Nah, sekarang bunda-bunda jangan insecure lagi, jangan cemas lagi. Ukuran payudara tidak mempengaruhi jumlah ASI yang diproduksi dan jumlah gizinya pun tetap sama. Nah, untuk menyusu pun yang dihisap bukanlah puting payudara, namun adalah daerah areola, yaitu daerah hitam gelap di sekeliling payudara. Karena di sanalah ketika bayi melakukan penyodotan atau menghisap di daerah sana, kantong-kantong ASI yang ada di payudara akan terpompa dan ASI akan mengalir keluar. Nah, untuk bunda-bunda yang memiliki masalah tiba-tiba ASINya turun, kemudian produksinya berkurang, jangan khawatir. Di sini saya akan bagi tips untuk bunda-bunda bagaimana cara untuk meningkatkan produksi ASI kembali. Nah, yang pertama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa produksi ASI sebenarnya sangat dipengaruhi oleh psikologi psikis dari seorang ibu. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bangun lingkungan yang kondusif bagi ibu, hindari ibu dari stres dan
buat support system untuk ibu supaya ibu lebih semangat, lebih termotivasi dan terhindar dari rasa stres sehingga ibu bisa nyaman, bahagia, santai dalam menyusui anaknya. Hal ini sangat berpengaruh dan berperan penting untuk mencapai program ASI eksklusif 6 bulan dan menyusui sampai 2 tahun. Selanjutnya apa? Tetap susukan anak secara teratur walaupun produksi ASI kita menurun. Saran saya bisa dicoba menyusui anak setiap 2 jam atau on demand sesuai dengan permintaan anak. Jika anak ingin menyusu setiap 1 jam atau 30 menit boleh. Berikan ASI sesuai dengan permintaan anak. Maksimal itu setiap 2 jam. Jika bunda-bunda sudah mulai bekerja dan beraktivitas kembali, jangan khawatir, bunda-bunda tetap bisa mengosongkan payudaranya dengan cara melakukan pumping. Jangan lupa lakukan penyimpanan ASI hasil pumping sesuai dengan ketentuannya. Kenapa hal ini harus dilakukan? Kenapa payudara harus dikosongkan secara teratur? Selain produksi ASI ini dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi dan hormon-hormon yang dihasilkan untuk produksi ASI, maka produksi ASI dipengaruhi oleh pengosongan payudara. Ini seperti ilmu ekonomi ya. Produksi akan meningkat apabila demand atau permintaan meningkat. Ketika ASI sering dikeluarkan, payudara sering dikosongkan, itu berarti otak berpikir bahwa permintaan ASI meningkat. Sehingga otak juga mengatur dan memberikan perintah kepada tubuh untuk ayo hasilkan lagi ASI karena ASI sangat dibutuhkan. Selanjutnya apa? Selanjutnya istirahat yang cukup, hindari stres dan konsumsi air putih yang banyak. Minimal itu kalau dari saya untuk ibu menyusui adalah 3 liter per hari. Untuk orang normal bisa 2 liter per hari. Yang biasa pumping, bunda-bunda pekerja bisa lakukan power pumping. Untuk cara dan metode melakukan power pumping, bunda-bunda bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, terakhir apa? Cukupi pasokan nutrisi ibu. Baik nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu untuk dirinya sendiri dan juga untuk si bayi. Untuk mencukupi nutrisi ibu bisa mendapatkannya dari konsumsi makanan sehari-harinya. Tapi juga ibu-ibu bisa dibantu dengan suplemen-suplemen yang ada. Apa sih makanan yang dianjurkan untuk ibu menyusui dan bahkan ini diyakini bisa meningkatkan produksi ASI? Nah, beberapa makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI bahkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengandung antioksidan. Diantaranya yang pertama adalah sayuran hijau. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, selada itu bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui. Kenapa? Karena ini diyakini mengandung kalsium yang tinggi dan memiliki fitoestrogen sehingga diyakini bisa meningkatkan produksi ASI. Kemudian bisa juga mengonsumsi kacang-kacangan ya. Pada kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang almond itu juga mengandung fitoestrogen. Kemudian apalagi ternyata oat dan gandum utuh juga bisa meningkatkan produksi ASI dari ibu. Juga mengandung zat besi yang tinggi. Ada satu bahan lagi yang sering kita gunakan dalam makanan atau membuat masakan sehari-hari, yaitu bawang putih. Ternyata bawang putih juga bisa meningkatkan produksi ASI. Kemudian apalagi ini adalah bahan yang mungkin sudah turun-temurun dan sangat terkenal untuk meningkatkan produksi ASI. Apa itu? Daun katuk ya. Daun katuk bahkan di rumah sakit ternama sekarang sudah menggunakan suplemen yang mengandung daun katuk untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, kenapa? Dari hasil penelitian, ternyata daun katuk ini dapat meningkatkan kadar dari hormon prolaktin, dimana yang kita ketahui tadi, dimana ASI itu dihasilkan, dipengaruhi oleh salah satunya oleh hormon
prolaktin. Nah, daun katuk ini berfungsi untuk meningkatkan hormon prolaktin. Tidak hanya itu, ternyata banyak manfaat lain yang terkandung dalam daun katuk. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi ibu menyusui saja. Contohnya apa? Konsumsi daun katuk ternyata bisa menurunkan kadar gula darah, bisa mencegah terjadinya obesitas. Dan ternyata di dalam daun katuk juga terkandung anti radang, antioksidan, dan juga antibakteri. Nah, ini bagus banget buat ibu yang habis melahirkan untuk pemulihannya. Selanjutnya apa? Yaitu daun kelor. Daun kelor juga sudah banyak dan turun-temurun digunakan untuk meningkatkan kadar ASI bagi ibu yang menyusui. Sama dengan daun katuk tadi, mungkin kita hanya tahu daun kelor untuk meningkatkan ASI. Ternyata banyak manfaat yang terkandung dalam daun kelor. Salah satunya, daun kelor itu dapat meningkatkan dan membantu kesehatan otak. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah. Daun kelor juga anti radang dan antioksidan. Dan ternyata daun kelor juga bisa menghambat dan memperlambat pertumbuhan sel kanker. Nah, di sini saya punya nih satu suplemen yang mengandung 2 bahan alami yang saya bilang sudah turun-temurun dipercaya untuk meningkatkan dan melancarkan produksi ASI. Ini namanya adalah MOM Uung. Apa saja komposisi dari MOM Uung ini? MOM mengandung ekstrak daun kelor di setiap kapsulnya 200 mg, ekstrak ikan gabus 200 mg, dan ekstrak daun katuk 100 mg. Nah, di sini terdapat daun kelor dan daun katuk yang kita tahu bahwa manfaatnya untuk meningkatkan dan melancarkan produksi ASI itu sudah digunakan bertahun-tahun. Nah, di sini apalagi ada tambahan ikan gabus. Apa sih manfaat dari ikan gabus ini? Ikan gabus dipercaya memiliki kadar protein yang tinggi, khususnya kadar albumin. Apa fungsi albumin? Fungsi albumin adalah untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, biasanya ya di rumah sakit habis operasi, apapun operasinya, salah satunya adalah seksio sesaria, akan disarankan untuk banyak makan ikan gabus karena kadar albuminnya yang tinggi yang mempercepat penyembuhan luka. Nah, di sini sudah ada. Jadi bagus banget buat bunda-bunda baik yang melahirkan secara normal ataupun dengan sesar, seksio sesaria akan membantu mempercepat penyembuhan lukanya. Tidak hanya itu, ikan gabus juga baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otot, bahkan baik untuk pertumbuhan otak dan baik juga untuk MPASI. Tidak hanya itu, MOM sudah memiliki sertifikat BPOM, halal, dan bersertifikat natural product. Kelebihan selanjutnya apa? Hanya MOM Uung yang memberikan fasilitas servis bisa konsultasi 24 jam dengan konselor laktasi. MOM Uung praktis, tinggal minum, tidak repot, dapat dibawa kemana saja dan konsumsinya 2 kali 2 kapsul per hari. Kelebihan lain, MOM Uung bisa dikonsumsi bukan hanya oleh ibu menyusui saja, bahkan bisa dicampur ke dalam MPASI anak. Setengah kapsul dari MOM Uung bisa kita campurkan ke MPASI. Nah, bagi saya, sekarang saya akan coba konsumsi karena manfaatnya banyak. Walaupun saya bukan ibu menyusui, tapi manfaat di dalam kandungan MOM Uung ini tidak hanya untuk ibu menyusui saja. Ini isinya kayak gini kapsul. Jadi buat anak MPASI bisa dibuka kemudian dikasih setengah kapsul dalam MPASI-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang harus menjadi catatan atau perhatian bagi bunda-bunda semua yang memiliki alergi terhadap ikan atau protein ikan, mungkin juga harus hati-hati, dilihat dulu, mana tahu ada yang alergi terhadap protein ikan gabus. Sampai di sini dulu sharing kita mengenai ASI.
Semoga bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun buat bunda-bunda semua. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Friska. Salam sehat.